Udah, kamu gak usah khawatir, Yasmin. Romeo pasti ditangani oleh tim dokter dengan sangat baik kok. Saya tetap khawatir aja Pak sama Dokter Romeo. Saya takut Dokter Romeo kenapa-napa. Ya, saya ngerti kok. Kamu bisa sepanik ini karena kamu emang dekat sama Romeo. Saya yakin Romeo itu beruntung banget bisa dekat sama kamu ya. Karena kalau saya perhatiin ya, kamu tuh kayaknya selalu berusaha untuk menghindar deh kalau sama saya. Dokter Romeo sama saya cuma sahabatan doang kok Pak. Oh ya? Tapi kenapa kamu nggak bisa gitu ke saya? Karena berkali-kali saya coba untuk ajak kamu pulang, tapi kamu selalu menolaknya. Mungkin kamu ngerasa nggak nyaman sama saya dan terus berusaha menghindar dan... Atau mungkin saya kurang bersahabat gitu? Bukan gitu Pak. Ya, saya minta maaf kalau saya sudah bikin kamu nggak nyaman. Saya nggak mau Pak Rangga punya perasaan kayak gitu. Saya cuma ingin meluruskan. Pak Rangga dan Dokter Romeo saya anggapnya sama kok. Sama gimana maksudnya? Iya, saya menganggap Pak Rangga dan Dokter Romeo seperti sahabat saya. Dan saya beruntung sekali punya sahabat seperti Pak Rangga dan Dokter Romeo. Alhamdulillah, kalau emang kamu menganggap saya itu sebagai sahabat kamu. Karena jujur ya, saya tuh emang nggak banyak punya teman perempuan, apalagi untuk diajak ngobrol. Tapi nggak tahu kenapa, setiap ngobrol sama kamu, aku tuh ngerasa nyaman banget. Sebenarnya gue kenapa ya? Tadi kepala gue pusing banget, hampir pingsan. Gue hampir aja bikin Yasmin celaka. Apa jadi makanan sama minuman nih? Permisi dok. Silakan. Saya cek dulu ya kondisinya dok. Iya. Saya tuh tadi ngerasa kepala sakit banget. Hampir pingsan, suster. Itu kenapa ya? Karena saya tuh rutin check up dan selalu nggak ada masalah apa-apa sih. Sebelumnya apa ada makanan atau minuman yang dokter konsumsi? Atau ada obat tertentu yang dokter minum? Karena tadi setelah diperiksa terdapat kandungan di dalam tubuh dokter yang membuat kesadaran dokter menjadi menurun. Obat? Nggak ada, suster. Ini saya buatkan minuman. Saya nggak mesen minuman, Pak, dari tadi. Siapa yang mesen? Ini inisiatif saya sendiri kok, Dok. Apa karena minuman itu? Jangan banyak gerak dulu dok, karena masih ada pengaruh obat di dalam tubuh dokter. Nggak apa-apa, suster. Saya mau ke ruangan saya. Mau istirahat aja, nggak apa-apa. Sebentar ya dok, saya cabut dulu selang infusnya. Saya matikan dulu ya dok. Ya. Ardi, anakku, ya Allah. Ardi, bertahan nak ya. Permisi, Dok. Ini saya buatkan minuman. Ardi, tahan ya, Nak. Kamu pasti cepat sembuh. Maaf Pak, Bapak tolong pergi duluan ya. Tapi Sus, Maaf. anak saya Sus. Suster, saya ke ruangan saya sendiri aja. Tapi dok, Nggak apa-apa, saya bisa sendiri. baik dok, permisi. Ya Allah, tolong sembuhkanlah anakku ya Allah. Tolong. Pak Yadi,
Dokter kelihatannya lagi dirawat di sini juga. Apa gara-gara minuman yang aku kasih tadi? Mudah-mudahan dokter nggak curiga sama aku. Anak Bapak kenapa ya? Dokter Romeo, anak saya ada kelainan jantung sejak kecil. Kondisinya juga sering drop. Sedangkan dokter menganjurkan agar anak saya secepatnya dioperasi. Tapi saya bingung, Dok. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Sedangkan biaya operasi kan mahal. Nyari pinjaman aja susah, Dok. Bapak nggak usah khawatir ya. Saya akan bantu. Maksud dokter? Pak Yadi ini kan pegawai di Cakradinata. Jadi sudah pasti kami akan bantu. Sekarang yang penting anak Bapak itu bisa ditangani dulu. Ya Allah. Dokter Romeo banget sekali. Saya terima kasih, dokter. Sama-sama, Pak. Bapak mikirin apa? Saya udah bilang ke Bapak. Bapak ini pegawai Cakradinata. Artinya Bapak juga bagian dari keluarga kami. Jadi memang sudah seharusnya kami membantu. Ya. Sekarang yang penting, anak Bapak sudah bisa ditangani. Dan Bapak berdoa aja. Supaya anak Bapak bisa cepat sembuh. Terima kasih banyak ya Pak Rangga. Ya, sama-sama Yasmin. Yaudah, kamu langsung masuk dan kamu langsung istirahat aja. Pasti kamu juga masih shock kan dengan kejadian ini? Iya Pak. Ya, saya sih ngerasa agak kasihan sama kamu. Karena akhir-akhir ini kamu banyak banget mengalami kejadian-kejadian sangat berat. Apalagi kamu sendiri juga belum pulih 100% dari serangan begal. Tapi sekarang kamu hampir aja kecelakaan. Iya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti lain kali saya akan coba untuk lebih hati-hati lagi. Oh ya, sama-sama. Yaudah, kamu langsung masuk dan langsung istirahat ya. Misi Pak. Aku jadi nggak enak sama semua kebaikan Pak Rangga selama ini sama aku. Sepertinya Pak Rangga memang berniat dan berusaha untuk deketin aku. Walaupun aku pengennya tuh Dokter Romeo, bukan Pak Rangga. Dokter, Iya, dokter. pasien atas nama Ardi tolong segera ditangani ya. Baik, dokter. Saya akan lakukan sesuai yang dokter minta. Terima kasih. Permisi, dok. Pak ini sekarang nggak usah khawatir ya. Anak Bapak sudah ditangani oleh petugas medis. Sekarang Bapak berdoa aja, ya. Kita berdoa bersama, semoga anak Bapak bisa cepat sembuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Nggak usah begitu, Bapak. Saya senang bisa membantu. Dokter. Dokter benar-benar orang yang sangat baik. Saya nyesel, Dok. Saya sangat menyesal. Kenapa menyesal, Bapak? Pak, kalau ada yang ingin Bapak sampaikan ke saya, silakan, Pak. Jangan dipendam sendiri. Nanti jadi beban pikiran untuk Bapak. Pak, Bapak nggak usah takut sama saya. Apa yang pengen Bapak sampaikan ke saya? Cerita ke saya. Dokter, saya udah jahat sama dokter. Maafin saya. Saya minta maaf. Maksudnya, Pak? Dokter, harusnya saya nggak ngomong hal ini ke dokter. Karena nggak boleh ada seorang buta. Tapi saya nggak nyangka dengan kebaikan hati dokter. Saya nggak mungkin diam aja, Dok.
Sebentar. Saya tadi mengalami kecelakaan. Apa jangan-jangan itu ada hubungannya sama Pak Yadi? Tadi saya disuruh sama Pak Rangga untuk nyampurin sesuatu ke minuman dokter. Tolong kamu masukkan bubuk ini ke dalam minumannya Romeo. Ini sebenarnya nggak berbahaya kok. Yang jelas tidak akan membuat Romeo jadi meninggal. Oke, tapi pastikan itu semua berhasil dan jangan sampai ketahuan. Maafin saya, dokter. Saya minta maaf. Saya benar-benar nyesel. Dokter, ampuni saya, dok. Tolong, dok. Pak Yadi. Saya mohon Bapak jangan gitu, Pak. Duduk dulu, Pak. Tolong maafin saya, dokter. Bapak duduk dulu. Tenangin diri Bapak. Bapak tenang aja ya. Saya jamin Bapak akan aman-aman saja. Gila. Mas Rangga sampai tega ngelakuin hal kotor kayak gitu. Karena kebencian dia sama aku. Demi ambisinya untuk dapetin Yasmin.